calling, look at the monitor and give the full name of this person. Adolf Hitler. Adolf Hitler. That's actor Jason Statham. Halo warga Nobar yang di pertengahan bulan menu makannya nasi campur mie. Masih hidup juakah bebuhan pian? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang tak pernah bosan-bosan membawakan film yang dibintangi oleh si botak legendaris yang tak pernah kalah sekalipun. Siapa lagi kalau bukan Jason Statham? Di sini dia berprofesi sebagai pengangguran profesional. Loh, kok kayak saya yang kerjaannya tak tentu. Kadang jadi bodyguard, kadang jadi preman bayaran, kadang-kadang gabut, nggak ngapa-ngapain. Beliau punya mimpi untuk pensiun dan hidup damai di suatu tempat nan jauh di sana. Tapi sebagaimana ada niat baik, selalu ada saja kejadian yang mengusiknya. Seperti toko sudah mau tutup, masih aja ada yang mau beli. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Wildcard. Awal film dibuka dengan si Mang Botak idola kita semua yang di sini kebetulan namanya Nick Wilde. Malam itu beliau sedang nongkrong di bar sambil menyesap beras kencur. Tak lama kemudian muncul seorang wanita mungkal bernama Doris yang sukses membuat Nick dan saya gagal fokus. Namun ternyata si Doris ini sudah punya pacar, yaitu Osgood, seorang pria yang umurnya sudah mendekati masa kadaluarsa. Paman Osgood berniat melamar Doris dan mengajaknya pindah dari Las Vegas. Tapi Doris tidak mau menikah karena trauma setelah gagal 3 kali. Dia maunya kumpul kebo alias hubungan tanpa akad, tapi tiap hari olahraga kuda-kudaan. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Nick ikutan nimbrung dan menarik tangan Doris. Tak ada angin, tak ada hujan, si botak ingin mengajak Doris joget bareng. Dia bahkan memaksa, padahal ceweknya sudah menolak mentah-mentah. Sontak Osgood langsung naik pitam sampai akhirnya kedua pria ini adu bacot. Saat situasi semakin memanas, Nick sengaja menarik rambut Osgood yang ternyata cuma tempelan. Dia pun tertawa terbahak-bahak karena bagian depan kepala Osgood sama licinnya dengan milik Nick. That cost a lot of money. I had it made special. Hey, look at what? Tak mau pertengkaran jadi lebih jauh, apalagi di umur Osgood yang sutua dan rawan serangan jantung, Doris akhirnya mengajak Osgood untuk pergi dari sana. Namun tak berselang lama, Nick menyusul keluar dan masih saja mengolok-olok pria bangkotan itu. Merasa kesabarannya sudah habis, Osgood pun dengan gagah berani menghampiri Nick. Lalu inilah yang terjadi. Sungguh janggal, aneh tapi nyata. Mang Botak kewalahan hingga akhirnya menyerah dan segera pergi. Sementara Doris yang melihat Osgood ternyata jago baku hantam, kini terkagum-kagum dan tambah cinta dengan pacar vintage-nya itu. Di sisi lain, seorang wanita bernama Holly dibuang begitu saja di depan sebuah rumah sakit. Wanita malang ini bekerja sebagai atlet kuda lumping setiap malam. Namun naas, sesuatu yang buruk menimpanya sehingga kini tubuhnya babak belur. Beruntung seorang perawat menemukannya dan langsung membawanya ke UGD. Lalu saat diperiksa dan ditanyai siapa pelakunya, Holly yang antara sadar dan tak sadar terus-terusan menyebut satu nama, yaitu... Can you tell me who did this to you? Waduh, masa si botak pelakunya? Apa jangan-jangan kepala toko? Keesokan harinya, Nick tangi turu dan langsung berangkat kerja. Ternyata, untuk mencari sesuap nasi, dia bekerja sebagai pengawal sekaligus konsultan keamanan di Las Vegas. Kadang juga nerima tawaran settingan pahlawan-pahlawanan. Yah, namanya juga pengangguran profesional seperti saya. Dia memiliki seorang asisten bernama Pinky yang setia menemani dan membantunya di kantor. Lalu tak berselang lama, seorang pemuda dari Nganjuk datang untuk menyewa jasanya. Anak muda ini bernama Cirus, tapi daripada lidah saya kesleo sepanjang video ini, mari kita panggil saja dia si Utuh. Si Utuh yang wajahnya imut-imut mirip Koh Brevi ini mengaku sebagai penjudi handal tak terkalahkan dan berusia 23 tahun. Nah, di sini dia berniat meminta Nick menjadi bodyguardnya selama di Las Vegas. Nick yang lagi capek mental pun sempat menolak pekerjaan itu. Tapi begitu ingat cicilan motor dan utang di warung nasi kuning Acil Basnah, akhirnya dia terpaksa menerimanya.
Setelah deal dengan si Utuh, Nick kemudian pergi sarapan di warung langganannya. Lalu saat di parkiran, dia bertemu lagi dengan Osgood yang ternyata merupakan salah satu teman baiknya. Bahkan si botak yang biasa perengat-perengut ini bisa tersenyum lebar saat bertemu Osgood. Dan ternyata lagi baku pukul tadi malam hanya settingan belaka supaya Doris tambah klepek-klepek pada Osgood. Lalu karena Nick telah membuat rencananya berhasil, dia pun dibayar $1.000, sudah termasuk bonus $500. Tapi Nick malah mengembalikan setengahnya. Karena baginya yang penting bukan uang melainkan kebahagiaan sahabatnya. Anjay! I love you, man. I love you. Setelah Osgood pergi, Nick masuk ke kedai dan langsung disambut oleh seorang pelayan bernama Nurul. Wanita ini adalah teman baik Nick yang selalu siap membuatkan mie bakuhup kesukaannya. Sambil makan, Nick curhat kalau dia butuh uang $500.000 atau sekitar 8 miliar rupiah supaya bisa pensiun dengan damai di Gunung Kidul. Namun tabungannya masih kurang. Saat Nick sedang asik merenung, tiba-tiba Nurul memberitahu kalau dia mendapat telepon dari Holly. Ternyata wanita malang yang di awal film tadi adalah teman lama mereka, dan Holly menitip pesan meminta Nick agar datang menemuinya. Tanpa pikir panjang, Nick pun langsung tancap gas ke rumah Holly. Begitu sampai, dia dikejutkan dengan kondisi temannya yang memprihatinkan. Lalu Holly bilang kalau dia sempat menyebut-nyebut nama Nick saat di UGD karena dia tahu hanya Nick satu-satunya orang yang bisa menolongnya. Nick lalu bertanya siapa yang tega melakukan hal kejam seperti itu kepadanya. Maka Holly mulai menceritakan malam kelamnya di Hotel Golden Nugget, di mana saat dia hendak pulang sehabis melayani om-om, tiba-tiba dia dicegat oleh seorang jamet bersama 2 bodyguard berbadan besar. Dia lalu dibawa ke kamar dan dianu oleh si jamet, kemudian disiksa habis-habisan. Holly ingin menuntutnya ke pengadilan, tapi dia tak tahu nama pelakunya. Sedangkan kalau mengandalkan polisi, ya tahu sendiri. Maka dari itu dia meminta bantuan Nick karena Nick punya banyak kenalan di Vegas termasuk para mafia. Awalnya Nick menolak dengan alasan tak kenal siapapun di Golden Nugget. Tapi di tengah perjalanan pulang, Nick berubah pikiran saat mengingat Holly yang diperlakukan dengan begitu keji. Terlebih dia sudah menganggap Holly seperti adiknya sendiri. Akhirnya dia memutuskan belok ke Golden Nugget untuk mencari informasi. Dia langsung menemui Bude Mili, temannya yang bekerja sebagai petugas laundry di hotel tersebut. Tapi selain jago nyuci, dia juga punya keahlian menggali informasi selayaknya emak-emak bandar gosip. Setelah basa-basi sebentar, Nick menjelaskan kalau dia sedang mencari seseorang. Lalu dia menyebutkan ciri-ciri pria yang diceritakan oleh Holly. Dan karena merasa berutang budi pada Nick, Bude Mili pun setuju untuk membantunya. Mereka kemudian bertemu di warung Padang setelah Mili bekerja. Di sini si Bude memberitahu bahwa pria yang dicari Nick adalah Danny DeMarco, anak mafia besar asal Italia. Namun Mili mewanti-wanti Nick agar tak mengusik mereka karena komplotan mafia itu sangat berbahaya. Sesaat setelahnya, Nick pun menelepon Holly dan bilang kalau dia gagal menemukan nama si jamet. Tapi Holly tahu Nick berbohong. Dia lantas mengingatkan Nick tentang jasa-jasanya saat si botak berada di titik terendah. Jadi kali ini gantian Nick yang harus menolongnya. Every good thing I ever said was true. Malamnya, Nick menjalankan tugasnya sebagai bodyguard sekaligus tour guide untuk menemani bocah tajir itu keliling Las Vegas. Namun Nick sebenarnya risih karena si Utuh ini mirip bocil toksik di ML yang sombong tapi beban. Perjalanan mereka berakhir di salah satu kasino bernama Golden Gate. Di sana Nick lagi-lagi bertemu kenalannya yang kali ini bernama Cassandra. Hanya dengan melihat wajahnya, Cassandra tahu kalau si botak lagi stres berat. Lalu setelah merenung, Nick akhirnya sadar kalau dia tak bisa pura-pura buta terhadap nasib Holly. Dia pun berpamitan pada si Utuh meskipun jam kerjanya belum selesai. Nick memutuskan pergi ke rumah Holly dan mengungkap kalau pelakunya adalah Danny DeMarco, yang mulai sekarang lebih pantas kalau kita panggil dia Samidi.
Namun sejak awal Holly ternyata tidak berniat menuntut Samidi secara hukum. Tujuan utamanya yaitu ingin balas dendam dengan menghancurkan masa depan jamet Italia itu sebagaimana Samidi telah mempermainkan anunya Holly. Karena alasan itulah Holly kembali meminta bantuan Nick. Sayangnya, Nick sempat menolak karena takut menjadi target balasan. Sungguh tak masuk logika. Sosok botak legendaris yang dikenal tak takut apapun, tak pernah kalah sekalipun, kali ini mengaku gentar menghadapi maut. I want his nuts in my hands. It's me. I want my revenge, Nikki. Lantas demi persahabatan mereka, malam itu juga Nick pergi ke hotel tempat Samidi biasa menginap. Dengan memakai topi Santa Claus, dia mengaku sebagai teman lama dari seseorang bernama Baby alias Paijo, yaitu salah satu mafia legend yang dulu sempat ingin merekrut Nick. Berbekal nama besar itu, Nick pun langsung dipersilahkan masuk oleh anak buah Samidi. Sementara di dalam, Samidi baru menikmati aksi wanita cukurukuk sebagai hiburan. Santa Claus can't be too careful these days. Samidi menyambut dengan baik karena Nick adalah teman Paijo. Lalu tanpa banyak bacot, Nick langsung menyinggung soal perlakuan Samidi terhadap Holly. Ia ingin Samidi menebus kesalahannya minimal dengan minta maaf. Tapi yang namanya mafia, minta maaf dianggap menurunkan harga diri. Samidi malah menawarkan segepok uang sebagai sogokan agar urusan ini dianggap beres. Namun Nick menolak sehingga Samidi yang kehilangan kesabaran langsung mengeluarkan pistol. Dia juga menyuruh dua anak buahnya untuk menghajar si botak. Tapi tiba-tiba siapa sangka dengan hanya bermodalkan KTP, Nick sukses membuat 3 orang bonyok sampai wajahnya tak berbentuk. Begitu Samidi beserta anteknya telah dilumpuhkan dan diikat di kursi, Holly datang dengan wajah penuh dendam. Dia sempat mengambil uang Samidi kemudian memberikannya pada Nick. Setelah itu, dia langsung melampiaskan dendam yang sudah mengendap dalam. Guess they're sharp enough. You got the wrong idea. I'm really a good guy. Dia terus menyiksa Samidi dengan menargetkan Ichibosnya sampai hampir terpotong habis. You'll have to go away with me. Please don't. Look, I made a little mistake. Setelah puas mendengar Samidi memohon ampun, Holly dan Nick pun segera pergi. Kemudian, Nick menyarankan agar Holly bergegas kabur keluar kota sebelum para mafia mengejarnya. Nick lalu membagi uang rampasan tadi agar sahabatnya itu bisa memulai hidup baru di tempat yang jauh dari dosa Las Vegas. Sementara itu, Nick memilih menggandakan uang dengan berjudi demi menambah bekal sebelum resmi pensiun dari dunia brutal. Setelah itu, dia akan segera pergi dari Las Vegas sebab Samidi pasti tak akan tinggal diam. Singkat cerita, dia pun tiba di kasino dan bermain blackjack bersama Cassandra. One way or another, this is my last night in Vegas. Di sini dia cukup beruntung dan berhasil memenangkan permainan. Tapi sayangnya, Nick hanya bertaruh dalam jumlah kecil. Setelah Cassandra istirahat, dia digantikan oleh rekannya. Tapi Nick tak mau lanjut bermain karena muka pria itu terlalu jamet baginya. Nick kemudian memesan beras kencur favoritnya lalu nongkrong bareng si Utuh yang kebetulan juga ada di sana. Setelah beberapa teguk, Nick tiba-tiba ingat kalau tabungannya masih kurang. Dia pun kembali ke meja untuk bermain dengan si jamet. Give me a chip rack, please. Gonna raise the limit. You gotta win sometime.
Dan kali ini Dewi Fortuna sedang berpihak pada si botak. Nick menang telak dan menghasilkan ratusan ribu dolar dalam waktu singkat. Tapi keserakahan memanglah penyakit turunan semua penjudi. Saat hendak menukar koinnya dengan uang, Nick tiba-tiba berpikir 5 tahun itu terlalu singkat. Lalu setelahnya dia harus kembali ke kota laknat ini lagi. Dia pun berpikiran untuk menambah uang agar masa pensiunnya terjamin lebih lama. Nick bahkan mempertaruhkan semua hasil kemenangannya dan kali ini bandarnya Cassandra lagi. One-on-one, Cass. Sialnya, Dewi Fortuna pindah ke pihak sebelah. Nick pun kalah telak dalam 1 kali putaran dan seketika semua uangnya raib. Maka kini Nick bangkrut dan resmi menjadi gembel baru. Nasibnya nggak beda jauh sama penjudol yang udah tahu rungkat tapi masih aja depo. Merasa frustrasi, Nick kemudian melampiaskan kesialannya dengan minum-minum sampai kobam. Karena kebanyakan minum beras kencur, Nick pun berakhir semaput di toilet. Dan keesokan harinya saat sadar dia sudah ada di ruangan VIP setelah diselamatkan oleh si Utuh. Disinilah Utuh akhirnya berkata jujur tentang tujuannya menyewa Nick. Dia mengaku bahwa aslinya dia bukan penjudi, melainkan seorang ahli komputer yang tajir melintir. Dan dia menyewa Nick bukan karena butuh pengawal, tapi ingin belajar menjadi orang pemberani. Si Utuh pun kembali menawari Nick dengan bayaran fantastis. Akan tetapi, Nick justru menolak mentah-mentah dan sama sekali tak tertarik mengajarinya jadi jagoan. You want adventure? Swell. Well, I earned my past, Cyrus. Go on your own. Dia pun memilih kembali ke bar untuk minum lagi. Namun ketenangannya tak bertahan lama sebab 2 anak buah Samidi datang untuk menjemputnya secara paksa. Tanpa mereka sadari, mereka telah mengusik singa yang lagi bad mood. Maka dari itu inilah yang terjadi. Just like the ones I used to know. Prisoner, and bright. Nick yang pikirannya sedang pusang berhasil melibas habis anak buah Samidi hanya dengan benda random di sekitarnya. Tapi kemudian orang-orang suruhan Paijo datang untuk menjemputnya. Karena masih kenal baik dengan Paijo, Nick pun bersedia ikut tanpa perlawanan. Setibanya di tempat Paijo, dia lalu diajak untuk bertemu Samidi. Paijo ingin memastikan apakah benar Nick yang menyerang Samidi hingga membuat 2 tangan kanannya modiar. Dan jika tuduhan itu terbukti, maka Paijo tak akan ragu untuk membunuh Nick. Sebab nama baiknya ikut tercoreng setelah digunakan Nick agar bisa bertemu Samidi. Saat mereka akhirnya dipertemukan, Samidi justru memutarbalikkan fakta. Dia menuduh si botak telah menembak anak buahnya. Tapi Paijo tidak percaya karena dia sudah mengenal Nick sejak lama. Dia juga tahu kalau Nick tidak pernah berkelahi menggunakan senjata api. Nick yang greget ini lebih suka menggunakan benda apapun yang ada di sekitarnya. Kemudian Nick mengungkapkan alasan sebenarnya dia menyerang Samidi, yaitu bahwa semua ini dia lakukan demi membantu Holly membalas perlakuan keji Samidi. Untuk membuktikan kebenarannya, Nick meminta Samidi membuka celananya dan menunjukkan luka di ichi bosnya. Namun Samidi menolak, jelas karena malu. Lalu saat dia mencoba membela diri, disitulah tanpa sengaja dia malah membongkar kebusukannya sendiri. Reputasinya pun tamat, ditambah dia ditertawakan oleh Nick dan Paijo. Hai, masih untung bijinya nggak diambil 1 kayak His life on a very unusual long shot. It's a matter of principle, baby. Nobody was second cousin. Baby, you believe him over me. Paijo yang berpihak pada Nick pun segera mengusir Samidi dari tempatnya.
Sementara Nick langsung dilepaskan dan disarankan untuk pergi jauh dari Las Vegas sebab setelah ini si Jamet pasti mengincarnya. Sebelum benar-benar pergi, Nick mampir ke warung nasi kuning Acil Basnah langganannya untuk sarapan terakhir. Di sana, lagi-lagi si Utuh mengintilinya. Tapi kali ini anak itu hendak berpamitan karena mengaku sudah mendapatkan yang dia mau. Yang mana setelah melihat keterpurukan Nick beserta keinginannya untuk kabur dari kejaran Samidi, si Utuh sadar kalau Nick juga manusia biasa. Bahkan orang se-OP Nick pun juga punya rasa takut. Dan itu artinya ketakutan yang selama ini Utuh rasakan merupakan hal manusiawi. Dia lantas memberi Nick hadiah berupa tiket pesawat ke Purbalingga. Selain itu juga ada cek sebesar $500 000 agar Nick bisa memulai hidup baru. Namun Nick merasa tak memerlukannya lagi karena dia sebentar lagi akan dihabisi. Hingga tak lama kemudian... Now. Berkat tingkah konyol si Utuh, Nick pun berhasil memanfaatkan situasi untuk kabur dari kedai melalui pintu belakang. Samidi yang menyadari itu langsung mengajak anak buahnya untuk mengejar si botak. Namun dia terlambat dan Nick sudah menghilang. Hingga saat Samidi sedang membriefing anak buahnya, tiba-tiba... Sesuai harapan kita semua, Nick sukses membantai anak buah Samidi dengan sangat cepat, brutal, dan greget hanya menggunakan sendok dan garpu. Samidi sendiri jadi korban terakhir dari amukan botak legendaris ini. Setelah semuanya selesai, Nick berniat pergi meninggalkan Las Vegas untuk selamanya. Tapi sebelum berangkat, si Utuh menemuinya lagi dan memaksa agar Nick mau menerima tiket dan cek darinya. Kali ini, Nick tidak menolak. Mereka berdua pun berpisah setelah Nick akhirnya mengakui si Utuh sebagai teman. Lalu film ditutup dengan si botak yang akhirnya bisa pensiun dengan tenang. Dan film pun tamat. Jadi apa sebenarnya pelajaran dari film ini? Nah, musuh paling berbahaya dalam hidup ini bukanlah mafia atau preman pasar, tapi penyakit di dalam diri sendiri. Lihat si Nick, dia bisa bantai satu geng mafia sendirian tapi luluh di hadapan meja blackjack. Penyakit judinya itulah yang membuat dia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak sekalipun punya uang 8 miliar. Sama aja kayak bebuhan pian, hanyar cair duit pinjol, menggatal sudah tangan membuka micet lawan depo. Pas tagihan datang baru sadar kalau kenikmatan 5 menit itu dibayar dengan penderitaan di kemudian hari. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang lagi dikejar-kejar DC lapangan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, tolong ada DC nih. Passwordnya apa ya? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah